Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Banyak sekali orang di kota Swan yang terkejut dengan biaya masuk yang tinggi. 500.000 koin roh. Ini cukup untuk menyingkirkan lebih dari separuh orang di kota Swan dari pelelangan ini. Menghadapi biaya masuk yang begitu tinggi, orang-orang itu hanya bisa kembali dengan kesal meskipun mereka tidak mau. Bagaimanapun, mereka telah menyaksikan kekuatan kelompok orang berjubah hitam ini. Dari penampilan kekuatan spiritual yang luar biasa yang telah melonjak keluar dari tubuh mereka sebelumnya, kekuatan yang dimiliki kelompok orang ini jelas tidak di bawah kekuatan seorang Dodi. Dengan hanya kelompok bandi ini di kota, kemungkinan mereka tidak akan cocok untuk mereka bahkan jika mereka menyerang bersama. Orang-orang di kota menyadari hal ini. Meskipun sebagian besar orang telah kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pelelangan kali ini, kelompok orang yang tersisa tidak akan melewatkan kesempatan bagus seperti itu. Sesaat kemudian, banyak sosok manusia di dalam kota melesat ke langit dan tiba di depan orang berjubah hitam yang berdiri di depan terowongan spasial. Sekelompok kecil orang di antara mereka bersikap acuh tak acuh terhadap 500.000 koin roh. Namun, wajah kebanyakan orang tanpa sadar akan menunjukkan ekspresi yang sangat menyakitkan ketika mereka mengeluarkan 500.000 koin roh. Jelas, meskipun kelompok orang yang tersisa memiliki modal untuk berpartisipasi dalam pelelangan spasial ini, modal ini tidak berarti bahwa mereka benar-benar kaya. Dalam waktu singkat, bagian depan terowongan spasial sudah dipenuhi orang. Untuk menjaga ketertiban, orang berjubah hitam itu tidak punya pilihan selain memperlihatkan sedikit kekuatannya. Baru kemudian, kerumunan yang kacau itu menjadi teratur dan terpisah menjadi 3 baris. Meskipun demikian, ujung dari ketiga baris ini telah mencapai ujung pandangan seseorang. Dari sini, orang bisa tahu seberapa besar pengaruh lelang spasial ini. Setiap kali sebuah faksi memasuki terowongan spasial, 500.000 koin roh akan mendarat di lengan orang berjubah hitam atau barang dengan nilai yang sama. Tidak ada yang terkecuali dalam hal ini. Bahkan 2 klan besar harus menyerahkan 500.000 koin roh. Xuan mengenakan jubah hitam. Seluruh tubuhnya tertutupi oleh jubah hitam itu. Matanya mengamati antrian panjang di depannya yang perlahan bergerak maju. Hatinya terasa agak tak berdaya. Tidak disangka bahwa memasuki rumah lelang itu ternyata sangat merepotkan. Sebelumnya, dia hanya sedikit lebih lambat dan berakhir di belakang antrian. Dia tidak tahu berapa lama dia harus menunggu hingga memasuki rumah lelang itu. Saat memikirkan hal ini, mulut Xuan tanpa sadar mendesah pelan tak berdaya. Namun tak lama kemudian, saat tatapan Xuan melirik kerumunan di depannya, ekspresi di matanya tiba-tiba menjadi kusam. Dalam pandangannya, ada beberapa sosok manusia berdiri di antrian. Melihat wajah-wajah yang familiar itu, mereka adalah orang-orang dari 2 klan besar. Mereka sebenarnya juga. Alis Xuan sedikit berkedut. Tanpa sadar dia merasa terkejut. Dia tidak menyangka bahwa orang-orang dari 2 klan besar benar-benar ada di barisan. Awalnya, Xuan berpikir bahwa dengan kekuatan kedua klan besar itu, mereka akan menerima perlakuan istimewa dan seharusnya sudah memasuki rumah lelang. Namun, melihat penampilan mereka saat ini, wajah mereka tampak dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Wajah mereka agak suram. Jelas bahwa mereka sangat tidak puas di dalam hati mereka. Mereka tidak menyangka bahwa dengan kekuatan klan mereka benar-benar harus mengantri di sini. Xuan memikirkannya lagi, dan hatinya merasa lega. Kekuatan kelompok orang berjubah hitam ini luar biasa. Bahkan keempat sekte besar sedikit waspada terhadap mereka. Tentu saja, kedua klan besar tidak akan berani memprovokasi mereka. Mengenai aturan mereka, kemungkinan bahkan orang-orang dari sekte pedang surgawi hanya bisa patuh pada mereka. Tatapan Xuan menyapu kedua pria dari klan Hu itu saat kilatan cahaya melintas di matanya. Seketika, tatapannya mendarat pada ayah dan anak klan Bai. Kedua matanya sedikit menyipit saat dia menatap tajam ke arah keduanya. Kecurigaan muncul di hati Xuan. Pada saat yang sama, dia juga merasakan keseriusan. Ayah dan anak itu sangat licik. Mereka mampu memperlakukan segalanya dengan hati-hati. Apapun yang mereka lakukan, mereka tampak memiliki motif. Ini khususnya berlaku bagi Baizhan yang sengaja menyembunyikan kekuatannya. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak diketahui oleh 3 klan besar lainnya. Meskipun ketiga klan besar itu memiliki kecurigaan, mereka tidak dapat menemukan bukti apapun untuk membuktikan kekuatan Baizhan. Bahkan ketika mereka mencoba menyelidikinya dan mengancamnya dengan nyawa mereka, orang ini sebenarnya tidak memperhatikan mereka. Hanya berdasarkan hal ini saja, itu sudah cukup untuk disebut menakutkan. Dengan adanya ayah dan anak di klan Bai, masa depan mereka kemungkinan besar akan luar biasa.
Meskipun harimau yang kuat dapat merenggut nyawa seseorang, ia juga akan menderita sakit akibat serangan balik. Namun, ular berbisa yang bersembunyi di kegelapan berbeda. Begitu ia menyerang dan menggigit, ia tidak hanya tidak akan memberi seseorang kesempatan untuk melakukan serangan balik, ia juga akan merenggut nyawa seseorang, tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Sekte pedang surgawi bagaikan harimau yang ganas, sedangkan klan Bai bagaikan ular berbisa yang bercokol di bawah tubuhnya. Begitu taringnya yang berbisa menampakkan diri, tidak peduli seberapa kuat sekte pedang surgawi, akan sulit bagi mereka untuk lolos dari kematian. Klan Bai ini harus diperlakukan dengan hati-hati. Meskipun Shoyan memiliki perjanjian rahasia dengan klan Bai, Shoyan tidak punya pilihan selain bersikap hati-hati. Kelompok orang ini telah bekerja sama di bawah sekte pedang surgawi selama bertahun-tahun. Semua yang mereka lakukan adalah demi bersembunyi dan menunggu kesempatan terbaik untuk sepenuhnya menggulingkan sekte pedang surgawi. Rencana jahat mereka begitu dalam, sehingga membuat punggung seseorang terasa dingin. Hah? Beiying yang merupakan Dodi bintang 3 di depan kelompok itu, tiba-tiba mengerutkan kening. Dia menoleh dan matanya yang tajam dengan cepat menyapu kelompok di belakangnya. Beberapa saat yang lalu, dia dengan jelas merasakan tatapan dengan makna tersembunyi. Tatapan itu jelas ditujukan pada mereka. Selain itu, perasaan seperti itu membuat hati Beiying sedikit bergetar. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa orang itu? Apa yang sedang direncanakannya? Mengapa dia membuatku merasa takut? Wajah Beiying yang merah tanpa disadari telah berubah pucat. Ekspresi di matanya sangat serius. Benang-benang keringat dingin perlahan mengalir turun dari dahinya. Tatapan mata tadi membuatnya merasakan sedikit aura berbahaya. Seolah-olah tatapan itu bisa merenggut nyawanya. Itu seperti sabit hantu yang membuat hati seorang bergetar. Dia merasakan perasaan semacam ini belum lama ini. Perasaan itu berasal dari pemuda di sisa-sisa kuno beberapa bulan yang lalu. Pemuda itu sangat kuat meskipun usianya masih muda. Mungkinkah itu dia? Hati Beiying tanpa sadar memikirkan seseorang. Meskipun dia tidak mengharapkannya, sosok orang itu akan terus terbayang di benaknya begitu dia memikirkannya. Ayah, ada apa? Beizan di sampingnya juga terkejut saat merasakan perubahan ekspresi di wajah Beiying. Dia sangat memahami ayahnya. Kondisi mental ayahnya tidak pernah berubah selama bertahun-tahun. Tidak peduli siapa atau apa yang dihadapinya, dia akan selalu bisa menghadapinya dengan tenang. Namun, saat ini, perubahan ekspresi mendadak di wajah ayahnya membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Tidak apa-apa, itu seharusnya salah paham. Cobalah untuk berhati-hati saat memasuki rumah lelang nanti. Kamu tidak hanya harus berhati-hati terhadap beberapa serigala lapar ini, ada juga orang lain. Beiying berbicara samar-samar. Setelah itu, dia perlahan berbalik dan menghirup udara dalam-dalam. Butuh waktu lama sebelum dia perlahan-lahan menjadi tenang. Beizan mengerutkan kening saat mendengar ini. Kecurigaan di hatinya tanpa sadar meningkat. Dia bisa merasakan bahwa kondisi mental ayahnya telah mengalami perubahan. Ini adalah pertama kalinya hal ini terjadi selama bertahun-tahun. Antrian di langit di atas kota Swan sangat panjang. Ini berarti waktu yang dibutuhkan untuk memasuki rumah lelang spasial juga sangat lama. Kenyataannya, proses ini berlangsung selama seharian penuh. Ketika Shoyan memasuki rumah lelang, langit di atas kota Swan sudah hampir senja. Namun antrian di belakangnya masih sangat panjang. Dari pagi hingga senja, arus orang masih begitu besar. Dari sini, terlihat betapa besar daya tarik lelang spasial bagi orang biasa. Namun, saat ini, Shoyan telah berhasil memasuki rumah lelang. Segala sesuatu yang terjadi di dunia luar secara alami tidak ada hubungannya lagi dengannya. Ketika Shoyan berjalan ke depan terowongan spasial, orang berjubah hitam yang awalnya tidak bergerak dan hanya peduli tentang mengumpulkan uang tiba-tiba bergerak. Wajah Shoyan menunjukkan ekspresi ragu saat dia menoleh. Orang itu juga menoleh pada saat yang sama. Namun, karena jubah hitam menutupi mereka, kedua belah pihak tidak dapat melihat wajah satu sama lain. Shoyan berbalik dan hendak melangkah ke dalam terowongan spasial. Ketika suara tua dan serak lelaki tua itu tiba-tiba terdengar di samping telinga Shoyan. Kamu sangat istimewa. Mendengar ini, mata Shoyan tiba-tiba menyusut. Dia tidak bisa menahan rasa terkejut di dalam hatinya. Dia jelas telah berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan semua auranya. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia masih akan dikenali oleh seseorang. Shoyan percaya bahwa seorang Dodi biasa atau seorang alkemis dengan level yang sama tidak akan dapat mendeteksi kekuatannya sebenarnya. Namun, orang berjubah hitam ini benar-benar mampu melakukannya. Ini berarti bahwa yang terakhir adalah seorang Dodi di kelas atau seorang alkemis peringkat 4 atau lebih. Selain itu, dia adalah keduanya. Dengan pikiran ini di dalam hatinya, sosok Shoyan dengan cepat menghilang dari ruang kosong. Cahaya putih yang menyilaukan memenuhi sekeliling Shoyan, menyebabkan dia tidak dapat membuka matanya. Seketika, Shoyan hanya merasakan cahaya putih yang kuat melewati kelopak matanya. Mata Shoyan tertutup rapat.
Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat tangannya untuk menghalangi di depan matanya. Sesaat kemudian, Shoyan kembali membuka matanya. Benda yang muncul di hadapan Shoyan adalah sebuah persegi. Di depan persegi ini, terdapat sebuah bangunan besar yang tampak seperti kota kuno. Bangunan itu seperti binatang buas yang sedang tertidur lelap. Shoyan mengamati sekelilingnya. Ruang ini tidak dianggap besar. Sekilas, tidak ada ruang lain selain bangunan kuno di depan mereka. Yang terlihat oleh mata mereka adalah hamparan kehampaan yang luas. Ketika mereka memfokuskan perhatian mereka sama-sama dapat melihat beberapa retakan spasial seperti kerutan di tepi ruang ini. Retakan spasial itu jelas ditinggalkan oleh seseorang dengan tujuan untuk menyegel ruang ini. Tentu saja, selain itu, di bagian terdalam kehampaan, ada gelombang turbulensi spasial yang kuat yang seperti ular berbisa yang berputar-putar di sekitar ruang ini. Siapapun yang melangkah ke ruang ini akan segera ditelan oleh turbulensi spasial. Pada saat ini, banyak sosok manusia melompat ke arah bangunan besar di depan mereka. Mata mereka dipenuhi dengan gairah yang membara saat mereka dengan cepat terbang menuju bangunan besar yang telah membuka pintunya. Apakah ini rumah lelang spasial? Cukup megah. Bangunan kuno itu tampak cukup tua. Selain bangunannya yang gelap gulita dan berat, ada juga aura perubahan yang kuat berkumpul di dalam ruangan ini. Langkah kaki Shoyan mengikuti kerumunan yang muncul di belakangnya. Ia melompat dan terbang menuju rumah lelang besar di depannya. Struktur interior rumah lelang itu tidak jauh berbeda dengan rumah lelang biasa. Jika harus menyebutkan satu perbedaan, itu adalah pengaturan tempat duduk di sini yang berbeda dengan rumah lelang biasa. Di tempat ini, terlepas dari apakah seseorang adalah bandi atau dodi, tempat duduknya sama saja. Shoyan secara acak menemukan tempat duduk. Sejumlah orang yang datang dari dunia luar juga berkurang. Pada akhirnya, rumah lelang itu penuh sesak dan arus orang yang memasuki rumah lelang juga berakhir. Sosok Shoyan duduk di tengah kerumunan di dalam gedung lelang yang besar. Ia menatap panggung kristal kosong di bawah kursi penonton. Kedua matanya menunjukkan ekspresi penuh harap. Tiba-tiba, suara dengungan terdengar dari panggung batu yang tenang di bawah. Saat suara ini terdengar, semua orang yang hadir merasakan bahwa seluruh rumah lelang bergetar. Segera setelah itu, di depan tatapan semua orang yang hadir, panggung kristal di tengah rumah lelang benar-benar mulai bergetar dengan jelas. Ketinggian seluruh panggung batu juga naik pada saat itu. Semua orang di rumah lelang hanya bisa menghela nafas lega saat panggung batu itu berhenti bergetar. Namun, pada saat berikutnya, saat mereka sekali lagi mengangkat mata untuk melihat ke tengah panggung batu, tanpa disadari ada sosok manusia yang berdiri di tengah panggung batu itu. Sosok manusia ini berbeda dengan orang-orang berjubah hitam yang mereka lihat di dunia luar sebelumnya. Meskipun sosok manusia ini juga seorang lelaki tua, cara berpakaiannya tidak berbeda dengan lelaki tua biasa. Paling tidak, dibandingkan dengan orang-orang berjubah hitam itu, lelaki tua ini bahkan lebih mengakar dalam hati orang-orang. Setidaknya, dia tidak akan membuat orang-orang menolaknya. Tentu saja, selain ini, di bawah penyelidikan kekuatan spiritual Shoyan, kekuatan lelaki tua yang berpakaian sederhana ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Di bawah penyelidikan kekuatan spiritual Shoyan, kekuatan lelaki tua di depannya ini telah sepenuhnya melampaui jangkauan penyelidikannya. Kemungkinan besar, kekuatan lelaki tua ini setidaknya di atas dodi bintang 7. Adapun kekuatan spiritual orang itu, Shoyan tidak merasakannya. Kekuatan sekelompok orang berjubah hitam di luar saja sudah sangat kuat. Mungkin bukan karena orang tua ini tidak memiliki kekuatan spiritual, hanya saja kekuatan spiritualnya terlalu kuat. Hati Shoyan bergetar, tak terkendali saat memikirkan hal ini. Wilayah barat ini benar-benar tempat dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Yang disebut 4 sekte besar bukanlah penguasa sejati. Para ahli sejati selalu tersembunyi di dunia. Meskipun mereka dekat, tetap saja mustahil bagi orang lain untuk menemukan mereka. Semuanya, aku yang tua ini adalah juru lelang untuk pelelangan ini. Pertama-tama, aku ingin mendoakan agar semua orang yang datang ke sini dapat kembali dengan hasil panen yang melimpah dan memperoleh barang-barang yang kalian inginkan. Kata-kata lelaki tua ini sedikit lugas. Dia tidak bertele-tele, juga tidak menyanjung. Mungkin hal-hal itu tidak diperlukan menurutnya. Setelah beberapa saat berbasa-basi, lelaki tua itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Tangannya yang putih dan ramping dengan acak menggambar di ruang kosong di depannya. Tak lama kemudian, sebuah kotak giok seukuran telapak tangan mendarat di tangan lelaki tua itu. Aura energi yang melonjak menyebar dari dalam kotak giok itu. Ini adalah barang lelang pertama hari ini, buah tulang giok. Buah tulang giok adalah sejenis buah yang mengandung banyak doki. Setelah dimurnikan dan ditelan, buah ini dapat meningkatkan kultivasi praktisi dalam jumlah tertentu dalam waktu yang sangat singkat. Tentu saja, jumlah peningkatan kultivasi seseorang dibagi berdasarkan kekuatannya. Pada saat ini, buah tulang giok yang dilelang paling-paling hanya dapat meningkatkan kekuatan seorang bandi. Justru karena itulah, sebagian besar orang yang ikut lelang adalah bandi. Dengan demikian, kemunculan buah tulang giok langsung menarik perhatian banyak orang.
Setelah mendengar perkenalan lelaki tua itu, emosi semua orang yang hadir langsung terangkat. Rumah lelang yang awalnya agak khidmat itu langsung menjadi ramai. Banyak tatapan mata panas saat mereka menatap tajam ke arah kotak giok di tangan lelaki tua itu. Pada saat ini, di dalam tutup kotak giok yang terbuka, sebuah ban yang seputih giok perlahan-lahan tergeletak di dalam kotak itu. Buah tulang giok, harga awalnya 800.000 koin roh, harga tertingginya 5 juta. Suara samar lelaki tua itu perlahan terdengar dari panggung batu. Tak lama kemudian, ekspresi wajah semua orang tiba-tiba menjadi muram saat mendengar angka ini. Jantung semua orang tanpa sadar berhenti sejenak. 800.000 koin roh. Mereka telah membayar 500.000 koin roh untuk memasuki rumah lelang ini. Namun, mereka tidak menyangka bahwa harga barang lelang pertama akan begitu tinggi. Sungguh sulit membayangkan seberapa tinggi harga barang lelang berikutnya. Hadirin sekalian, meskipun harga yang kami tawarkan tampak tinggi, semuanya harus berdasarkan kekuatan seseorang. Buah tulang giok dapat membantu seorang bandi meningkatkan kekuatan mereka sejauh 10 mil dalam waktu sesingkat-singkatnya, tanpa efek samping apapun. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 800.000 koin roh. Tidak peduli seberapa keras Anda berusaha. Uang hanyalah harta duniawi. Menggunakan harta duniawi untuk ditukar dengan kekuatan abadi. Saya yakin setiap orang yang hadir memiliki kesimpulannya sendiri. Tidak peduli seberapa bagusnya uang tidak dapat disimpan seumur hidup. Bahkan lebih mustahil lagi, uang dapat menyelamatkan hidup seseorang di saat kritis. Jangan lupa bahwa di benua ini, kekuatan dihormati selama seseorang memiliki kekuatan. Apakah ada orang yang kekurangan 800.000 koin roh? Melihat keraguan di wajah semua orang, ekspresi lelaki tua itu tenang dan hatinya sangat tenang. Dia tidak tahu berapa kali dia telah melihat pemandangan seperti itu dan telah mengalaminya berkali-kali. Dia dapat dengan mudah menebak apa yang dikhawatirkan orang-orang yang hadir. Oleh karena itu, setelah kata-katanya, semua indikator menunjuk ke arah kekuatan orang-orang yang hadir. Benar, kekuatan sangat dihormati di benua Yuanwu. Dengan kekuatan, siapa yang peduli dengan 800.000 koin roh? Saya menawar 800.000 koin roh, 900.000, 950.000, 1 juta. Setelah ragu-ragu sejenak, teriakan pertama terdengar dari tempat yang tidak diketahui di tempat pelelangan. Setelah itu, suara penawaran berulang kali terdengar di tempat pelelangan. Dalam waktu singkat, nilai buah tulang giok telah jauh melampaui harga awal 800.000 koin roh, bahkan telah mencapai hampir 2 juta koin roh. Dari sini, orang bisa melihat betapa besar daya tarik benda ini bagi orang-orang yang hadir. Tentu saja, selain ini, para elit Dodi yang telah menyaksikan semua ini tidak berpikir demikian dalam hati mereka. Itu hanyalah buah tulang giok. Meskipun mampu meningkatkan kekuatan bandi, itu hanya sedikit. 2 juta koin roh telah jauh melampaui nilai buah tulang giok. 3 juta koin roh. Tiba-tiba, saat kerumunan di tempat pelelangan semakin ramai, sebuah lelang yang melampaui ekspektasi semua orang tiba-tiba terdengar dari suatu tempat di panggung batu. Itu seperti guntur yang tiba-tiba menggetarkan jiwa seseorang. Para ahli bandi di panggung batu yang berulang kali menaikkan harga, memfokuskan pandangan mereka. Mereka melihat bahwa orang yang berbicara adalah sosok manusia yang terbungkus jubah hitam. Wajah sosok manusia ini tidak dapat dilihat dengan jelas. Namun, karena dia dapat datang ke tempat ini dan bahkan menawar buah tulang giok, kemungkinan besar dia setidaknya seorang bandi. Hahaha, 3 juta koin roh untuk menawar buah tulang giok. Harga seperti ini mungkin cukup untuk membeli 2 atau 3 di dunia luar. Tidak disangka, ada orang bodoh seperti itu yang menawar 3 juta koin roh langsung. Orang seperti ini entah kaya atau bodoh. Hei, bisa menjadi bandi dan datang ke sini. Siapa di antara mereka yang bodoh? Kata-kata yang mengandung sedikit ejekan terdengar satu demi satu dari panggung batu. Selain beberapa tatapan yang tidak berdamai, ada juga beberapa mata yang dipenuhi dengan tawa dingin dan ejekan saat mereka melihat orang berjubah hitam itu. Bagaimanapun, menggunakan 3 juta koin roh untuk menawar buah tulang giok memang telah melampaui nilai buah tulang giok. Hehe, tuan ini telah menawar 3 juta koin roh untuk buah tulang giok. Apakah ada yang bersedia menaikkan harganya? Pada saat ini, lelaki tua di panggung kristal akhirnya memperlihatkan senyum di wajahnya yang tenang. Itu adalah senyum kepuasan. Dari sudut pandangnya, nilai buah tulang giok ini paling banyak 2.500.000 koin roh. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa orang berjubah hitam misterius itu benar-benar akan menaikkan harganya menjadi 3 juta koin roh begitu saja. Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Pandangan lelaki tua itu menyapu seluruh tempat pelelangan di depannya. Saat lelaki tua itu berbicara, seluruh tempat itu tiba-tiba menjadi sunyi. Tidak ada yang mengatakan apapun lagi. Lelaki tua itu tampaknya telah menerima jawaban dari mata mereka dan menarik pandangannya. Hehe, karena tidak ada yang akan menaikkan harganya, aku akan mengumumkan bahwa buah tulang giok ini akan dijual kepada tuan ini seharga 3 juta koin roh.
Pandangan lelaki tua itu dengan cepat menyapu seluruh tempat pelelangan. Pada akhirnya, dia menatap tajam ke arah orang berjubah hitam yang telah menawar buah tulang giok. Sambil tertawa, dia perlahan mengangkat kotak giok di tangannya yang sekali lagi tertutup. "Tuan, aturan di tempat lelang adalah menjual di tempat. Satu tangan untuk uang dan tangan lainnya untuk barang. Saya ingin tahu, apakah Tuan..." Sebelum lelaki tua itu selesai berbicara, seberkas cahaya tiba-tiba melintas di tempat pelelangan. Cahaya itu seperti bintang jatuh, tetapi juga seperti sambaran petir. Cahaya itu melesat ke arah lelaki tua di atas panggung kristal. Ekspresi lelaki tua itu tidak berubah. Dengan jentikan jarinya, seberkas cahaya melesat keluar dan menghalangi sinar cahaya yang datang. Tak lama kemudian, dia mengeluarkan tangannya dan meraihnya. Sebuah cincin penyimpanan bermutu rendah muncul di tangannya. Lelaki tua itu tersenyum tipis dengan sebuah pikiran. Seberkas kekuatan spiritual dengan cepat disuntikan ke dalam cincin penyimpanan. Setelah beberapa kali memeriksa, dia mengangkat kepalanya dan sekali lagi menatap sosok berjubah hitam itu. Dia tersenyum dan mengangguk sambil berkata, "Benar sekali, ada 3 juta koin roh di sini. Tuan, buah tulang giok itu milikmu." Orang tua itu tersenyum. Pada saat yang sama, tangan yang memegang kotak giok itu terdorong ke depan. Kotak giok itu langsung melayang ke udara dan dengan cepat melesat ke arah orang berjubah hitam itu. Orang berjubah hitam itu mengulurkan tangannya dan kekuatan hisap menyembur keluar dari telapak tangannya. Dia meraih kotak giok yang belum sampai di tangannya. Segera setelah itu, dia memutar pergelangan tangannya dan kotak giok di tangannya disimpan di cincin penyimpanannya. Di balik jubah hitamnya, sudut mulut pemuda itu melengkung membentuk senyuman. Melihat wajahnya, siapa lagi kalau bukan Xiaoyan. Pada saat berikutnya, lelaki tua itu mengalihkan pandangannya. Matanya sekali lagi menyapu seluruh tempat pelelangan. 2 tangan merah dengan lembut menekan ruang kosong itu. Pandangan semua orang di tempat pelelangan mengikuti dan melihat ke arah lelaki tua itu. Item kedua yang akan dilelang adalah metode kultivasi peringkat roh. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.